Hai guys, apa kabar? Sehat semuanya? Semoga sehat terus ya. Gak kayak ekonomi Indonesia. Ya gitu, lagi gak sehat. Kemarin BPS merilis pertumbuhan ekonomi kita di kuartal yang kedua jatuh berada di angka minus 5,32. Udah pada dengar ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 minus 5,32%. Lampu kuning buat kita semua. Waspada resesi, waspada resesi. Secara sederhana, resesi adalah kondisi penurunan produk domestik bruto selama beberapa kuartal berturut-turut. Biasanya minimal 2 kuartal. Indikator lain resesi diantaranya adalah penurunan PDB 1,5%, lalu juga ada penurunan produksi manufaktur selama 6 bulan, terus juga berkurangnya jumlah lapangan kerja di 75% industri selama 6 bulan, hingga meningkatnya jumlah pengangguran di angka 6%. Nah, kunciannya untuk Indonesia ada di kuartal 3 2020 atau periode Juli sampai September. Kalau pertumbuhan ekonominya minus lagi, berarti kita masuk resesi. Beberapa negara sudah terlebih dahulu masuk resesi ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Contohnya, Singapura yang masuk resesi setelah kuartal 1 dan 2 pertumbuhan ekonominya terkontraksi hingga 12,6%. Amerika Serikat masuk resesi setelah ekonominya terkontraksi di kuartal 1 dan 2 bahkan hingga 32,9%. Jerman di kuartal 1 terkontraksi 2% dan di kuartal 2 terkontraksi lebih dalam hingga 10,1%. Italia pada kuartal 1 terkontraksi 5,5%, sedangkan kuartal 2 minus 17,3%. Belum lagi Korea Selatan, Jepang, dan Prancis yang juga masuk resesi ekonomi imbas dari pandemi. Resesi ekonomi sudah di depan mata. Jika benar Indonesia masuk resesi, apa dampaknya bagi rakyat? Jika Indonesia masuk ke dalam resesi, ini efeknya akan terjadi PHK secara massal ya, karena perusahaan akan melakukan efisiensi di semua lini, termasuk memangkas karyawan. Jadi PHK secara massal, bahkan PHK bisa menyentuh angka 15 juta orang, artinya ada kenaikan pengangguran secara signifikan. Ini akan membuat pendapatan masyarakat mengalami penurunan, dan ketika pendapatan masyarakat menurun, maka angka kemiskinan juga meningkat, dan situasi resesi ini juga akan melemahkan nilai tukar rupiah, jadi sektor keuangan pun juga pasti akan terganggu. Jika resesi terjadi, ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama adalah bijak mengelola keuangan dengan cara berhemat dan juga menyediakan dana darurat. Karena kita tidak tahu sampai kapan resesi akan terjadi. Yang kedua, kurangi kebutuhan yang tidak penting. Fokus pada pengeluaran untuk bahan makanan dan juga dana kesehatan. Karena potensi resesi ini muncul dari wabah COVID-19, makanya dana untuk kesehatan menjadi penting. Dan terakhir, agar bisa terus bertahan dan tetap ada pemasukan, coba deh lirik bisnis di dunia digital. Belakangan muncul banyak industri rumahan yang mengincar pangsa pasar online. Ini patut dicoba, terutama buat kamu yang terkena dampak PHK. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghindari Indonesia masuk ke jurang resesi. Yang pertama adalah tentunya penanganan COVID-19 harus lebih optimal, karena kelas menengah atas ini ingin berbelanja, tapi ketika pandeminya masih mengancam, tentunya pasti belanjanya akan berkurang. Yang menjadi motor pemulihan ekonomi adalah UMKM, sehingga support terhadap UMKM ini menjadi support yang penting. Pemberian modal kerja, pemberian subsidi internet gratis bagi UMKM, dan yang terakhir adalah tentunya menjaga daya beli masyarakat yang sangat rentan. Mereka yang menjadi korban PHK, orang miskin baru, itu lebih efektif diberikan cash transfer ataupun BLT langsung kepada penerima, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan langsung uangnya dibelanjakan untuk melakukan konsumsi. Nah, selain resesi, ada juga istilah depresi ekonomi. Secara sederhana, depresi ekonomi adalah resesi yang berkepanjangan.
Atau suatu negara bisa dikatakan mengalami depresi apabila ekonominya tumbuh minus 2 tahun berturut-turut. Jadi Indonesia bisa saja dinyatakan mengalami depresi pada kuartal 2 tahun 2022. Indonesia bisa dinyatakan depresi apabila pemerintah tidak memiliki skenario matang dalam penanganan COVID-19. Kalau terjadinya krisis atau resesi itu inflasinya tinggi, justru pada periode depresi itu terjadi deflasi atau penurunan harga di hampir semua kelompok barang. Nah, ini situasi yang disebut sebagai depresi. Pastinya ada kenaikan lonjakan PHK, pengangguran, kemiskinan yang lebih tinggi daripada situasi resesi ekonomi. Tentu kita berdoa supaya ekonomi Indonesia baik-baik saja. Bicara resesi bukan berarti nyumpahin, tapi mempersiapkan diri untuk hal terburuk juga jangan dilupain. Mau ekonomi Indonesia baik-baik saja? Bantu pemerintah dengan tetap patuh pada protokol kesehatan dan tetap di rumah aja. Karena dengan menurunnya angka positif corona akan memunculkan rasa percaya diri pelaku usaha dan kegiatan ekonomi yang semakin terasa.